Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Catatan Sang Kiai kembali, yaitu dengan menanggapi kolom komentar dan di sini Tank Ijo Channel 83 di sini berkomentar di video Wahabi omong kosong. Artinya kita di channel Catatan Sang Kiai pernah publis video, pernah ngupload video tentang Wahabi omong kosong. Dan Tank Ijo Channel 83 ini berkomentar, apakah kitab Wahabi itu ada? Apa buku imam mereka? Kamuflase Wahabi di Indonesia jadi Salafi. Hati-hati, katanya sesuai sunnah menurut Al-Quran, padahal pemahaman mereka hanya teks terjemahan, enggak bersanad. Artinya sunnah mereka bukan sunnah Nabi, karena anti sanad. Agama adalah riwayat Nabi bagi kami lewat ulama bersanad, bukan pikiran imam mereka. Ini komentar dari Tank Ijo Channel 83 di video Wahabi omong kosong. Dan monggo ini Buya ditanggapi komentar dari Tank Ijo Channel 83 tentang apakah kitab Wahabi itu ada, apa buku imam mereka, dan selanjutnya barusan yang telah disampaikan. Monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Ini bukan pertanyaan. Yang pertanyaan hanya yang pertama itu, apakah kitab Wahabi itu ada? Maka jawabannya tidak ada. Ya. Jadi kitab Wahabi kita dalam catatan atau channel Catatan Sang Kiai tetap berkomitmen bahwa kitab Wahabi itu tidak ada dan tidak pernah kami temukan kitab Wahabi itu tidak ada. Yang ditulis oleh mereka yang dituduh Wahabi. Kalau yang ditulis oleh orang lain tentang sebutan Wahabi ada. Jadi ada orang lain menyebut bahwa seperti kitab Fitnatul Wahabiyah. Nah, itu kan orang lain yang nulis. Wahabi itu fitnah. Kan, itu yang ada seperti itu. Iya, sementara Wahabi disebut dalam kitab Fitnatul Wahabi itu yang disebut Wahabi tukang fitnah, sementara Wahabinya tidak ada. Tidak ada. Iya ya Bu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain itu bukan pertanyaan tapi ya hujatan dan tuduhan. Mestinya ya tidak perlu dijawab. Nah, orang menghujat orang kan tidak perlu jawaban. Ya. Di sini yang kedua ini dulu Bu ya. Yang kedua, apa buku imam mereka begitu? Sama dengan yang pertama. Iya, karena Wahabi tidak ada, kitab Wahabi tidak ada, bedanya bukunya juga tidak ada. Iya, otomatis tidak ada. Nah, jadi itu hujatan, tapi ya tak apalah kita ya sedikit memberi penjelasan tentang hal tersebut, walaupun itu bukan menjawab, karena tidak perlu dijawab. Hujatan atau tuduhan itu kan tidak perlu dijawab. Iya. Kemudian yang ketiga itu menyebut kami. Jadi agama Islam itu menurut kami siapa itu? Iya. Apakah kami hanya yang nulis sendiri itu atau kami mewakili orang banyak? Itu kalau kan, kami secara otomatis mewakili orang banyak Bu ya. Nah, iya, tapi di sini Catatan Sang Kiai tidak mau terwakili itu. Iya. Tidak mau tuduh menuduh itu. Iya. Nah, jadi begini, agama itu, agama Islam bukan sekedar riwayat, tapi kepastian dari Allah. Jadi mulai dari awal syariat itu dimulai pada Nabi utusan pertama yaitu Nabi Nuh, karena Nabi Adam, Idris belum ada syariat. Iya. Baru Allah memulainya dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam satu. Karena itu Islam.
Itu kepastian dan suatu kenyataan atau pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan wa ma auhayna bihi wa ma auhayna ilaika wa ma wassana bihi Ibrahim dan seterusnya wa ma auhayna ila Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Jadi mulai dari Nabi Nuh yang disebut dalam ayat itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua satu ad-din, agama, yaitu agama Islam. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa agama para nabi itu beda-beda. Tidak ada satu agama nabi, seluruh nabi utusan itu satu agama, itu Islam. Iya. Seperti dalam ayat lain, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Muslim Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan banyak ayat-ayat yang lain tentang bahwa atau keislaman para nabi utusan sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian hal tersebut Al-Quran dan diberi hikmah atau pensyarah oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelas oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hadis, baik hadis qauli, hadis fi'li maupun hadis takriri. Nah, itu yang diriwayatkan tentang keberadaan Al-Quran, diriwayatkan sampai sekarang tetap mutawatir, tidak ada keraguan-raguan tentang kebenaran Al-Quran. Termasuk hadis-hadis mutawatir, tidak ada keraguan-raguan dalam hal tersebut. Artinya kalau dalam pertanyaan itu mengaku kami siapa? Semua umat Islam meriwayatkan itu. Iya. Artinya sudah tertulis semua, apalagi dalam kutubu hadis yang mu'tamad, kutubul asyarah. Itu kutubul asyarah kan Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, terus Ibnu Hibban, terus Ad-Daruqutni, terus Musnad Ahmad, Ad-Dailami. Kan kutubul asyarah semua. Iya. Kitab hadis standar yang 10. Itu sudah tertulis semua. Nah, yang dimaksud dengan agama Islam atau Islam itu menurut kami riwayat melalui para ulama yang mana? Iya. Kemudian sementara orang-orang yang dituduh Wahabi oleh yang mengaku kami itu kan mereka juga berpedoman itu, berpedoman hadis Al-Quran. Kalau dalam madhab mereka kan madhabnya lebih pada Hambali, artinya berpedoman pada Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Iya. Kemudian Imam Ahmad itu memiliki muridnya memiliki murid sampai sekarang. Iya. Kan sama riwayat, sanad juga. Sama-sama, apakah sanadnya muttasil atau munqati itu tergantung dari kajiannya. Iya, di sini disebutkan anti sanad, Bu, ya. Yang anti sanad siapa kan? Siapa? Gitu. Iya, betul. Mereka yang dituduh Wahabi sama. Artinya sama punya riwayat dari gurunya ke gurunya sampai pada Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad juga memiliki riwayat yang jelas sampai pada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi tuduhan itu kan mengatakan bahwa mereka anti sanad. Iya. Anti itu kan artinya harus tahu. Tidak mungkin orang anti kalau tidak tahu. Iya. Jadi umpama saya mengatakan anti ideologi tertentu, berarti saya tahu. Iya. Kalau saya tidak tahu, tidak bisa mengatakan anti. Iya. Sementara ini yang disebut anti sanad ini tidak ada, begitu ya? Nah ya, artinya kalau mereka umpama ada, pasti mereka tahu. Iya. Sanad itu tahu. Nah, kemudian menyebutkan lagi di situ di Indonesia kamuflase Wahabi di Indonesia menjadi Salafi. Kamuflase itu kan dalam hati kan. Iya. Tampilannya saja. Iya. Tidak tahu isinya. Berarti telah menuduh orang kemunafikan pada seseorang. Iya. Itu sudah sangat berisiko tuduhan itu. Iya, membaca hati orang lain. Iya, kan tidak bisa itu.
Jangan-jangan hanya kamuflase itu jangan-jangan, bukan landasan hukum kalau jangan-jangan itu. Iya. Oleh karena itu kita di channel catatan Sanggai tetap berkomitmen bahwa Wahabi dan kitab-kitab Wahabi itu tidak ada. Iya, Hanya sebatas tuduhan-tuduhan, hujatan-hujatan karena beda pendapat, lalu dilabelkan pada kelompok tertentu, pada orang-orang tertentu bahwa itu Wahabi, bahwa itu Salafi. Iya. Bahkan lebih dari itu, mereka kadang-kadang sampai melarang pengajian, membubarkan pengajian. Itu kan sudah sangat tidak baik. Iya. Artinya sudah teradu umat Islam. Betul ya, Sudah teradu. Artinya sudah semakin jelas bahwa istilah atau kalimat Wahabi itu hanya istilah untuk mengadu domba umat Islam. Iya. Kan beda pendapat tidak ada masalah. Kan dalam madhab fikih umpama ada 4 kan yang populer, yang banyak pengikutnya itu Hanafi, Maliki, terus Syafi'i dan Hambali. Dan mereka punya pengikut semua. Apakah pengikut Hambali salah? Kan begitu. Iya. Apakah boleh kita menyalahkan pengikut Hanafi? Kan tidak bisa. Atau apalagi menghujat. Iya, dan semuanya ini imam yang 4 ini bersanad semua. Bersanad semua pasti. Iya. Jadi ya juga yang dikatakan kelompok Wahabi itu kan mereka biasanya mengagungkan dan mengedepankan pendapat Ibnu Taimiyah, terus Ibnu Qayyim, terus Ibnu Qudamah, Ibnu Rajab. Mereka juga bersanad semua imam-imam dalam fikih. Iya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Hambali. Beliau Hambali. Tapi orang-orang Syafi'i di kita justru gandrung dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, padahal Hambali itu. Hambali, buku-buku karya fikihnya dalam madhab Hambali. Kita tetap ketika membaca tahlilan dan sebagainya, selamatan dan sebagainya itu khususan Ilah Hadratul Syekh Abdul Qadir Jalani. Dituduh Wahabi. Iya. Sama dengan mereka, sanadnya sama. Kemudian dalam akidah ada madhab Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada macam-macam itu. Iya. Itu kan juga ada sanadnya. Apakah kita boleh menyalahkan orang yang beraliran Maturidi? Tidak boleh menuduh atau menghujat atau menyalahkan. Ya kita saja belajar. Iya. Belajar seperti apa madhab Asy'ariyah, atau siapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu. Iya. Abul Hasan Al-Asy'ari kan asalnya Mu'tazilah. Iya. Beliau murid utama dari Abu Ali Al-Jubai rahimahumullah ta'ala. Jadi asli dari awal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang jadi imam dalam madhab Asy'ariyah akidah itu terdidik dengan itu Mu'tazilah. Pada akhirnya ya keluar dari gurunya, keluar dan mendirikan dan berfatwa, memfatwakan paham lain, yaitu paham Asy'ariyah yang kita ikuti dalam masalah akidah. Iya. Tapi lebih fanatik, banyak pengikutnya mengklaim bahwa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Belum tentu. Yang lain bukan Ahlussunnah wal Jamaah sama. Kalau kembali ke hadis mal jamaah, ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Yang diamalkan saya dan para sahabat saya adalah itulah jamaah. Iya. Jangan disempitkan. Ahlussunnah wal Jamaah adalah seluruh amalan Nabi dan para sahabat Nabi. Sementara sabda Nabi, sahabatku seperti bintang. Dimanapun Anda mengikuti pasti akan mendapat hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang memperkuat bahwa kalimat Wahabi, kata-kata atau sebutan Wahabi hanya dijadikan alat untuk mengadu domba umat Islam. Kenapa? Karena mereka tetap berada di lingkaran sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka tetap punya riwayat, ada sandaran sahabat, ada sandaran
pada hadis Nabi SAW. Dan hadis Nabi itu kajiannya kan tidak langsung diterjemah mentah-mentah seperti itu. Artinya harus ada kadang-kadang ada nas yang bertentangan zahirnya, tapi setelah digabung menjadi satu mengeluarkan hukum tertentu. Nah, seperti itu. Kemudian tentang salafi itu kan kalimat salaf. Salafun itu kan terdahulu. Iya. Salaf. Kebalikan dari salaf, khalaf. Artinya yang lebih, baru. yang baru. Kemudian kalimat salaf pun dinisbatkan atau diberi ya nisbat, disebut salafiyun. Seperti kitabi atau madrasi atau kalimat-kalimat yang lain yang diberikan ya nisbat. Apa artinya? Menisbatkan yang dalam kalimat itu pada sesuatu. Jadi, umpama salafiyun, orang yang pemahaman seperti atau ingin seperti orang salaf. Iya. Atau Muhammadiyun, orang yang ingin atau menisbatkan pada Muhammad, pada Nabi Muhammad umpama alaihi salatu wassalam. Atau Asy'ariyun, menisbatkan diri pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan seterusnya. Hambali, gamblangnya seperti Muhammadiyah begitu Bu ya. Itu sudah ditambah Iya. Jadi salafi atau salafiyah atau salaf itu kan lebih pada pemahaman, lebih pada ideologi. Artinya orang sekarang ingin berpemahaman atau berideologi sebagaimana ulama atau orang-orang Islam pada zaman dahulu. Itu keinginannya. Sehingga metode mereka ingin meniru metode Abu Bakar, ingin meniru metode para tabi'in, ingin meniru metode para sahabat. Itu tujuan atau visi daripada salafi itu secara umum. Tapi kenapa dituduh berkamuflase? Nah, itu yang tuduhan yang tidak baik. Iya. Kan kita tidak tahu apa tujuan atau visi misi mereka sehingga ingin bermanhaj, bermetode salafi. Tidak tahu kita. Iya. Untuk mengetahui kan kita mestinya harus belajar bagaimana manhaj Abu Bakar dalam memimpin. Bagaimana manhaj Sayyidina Ali dalam memimpin, bagaimana manhaj para sahabat dalam melakukan salat, bagaimana manhaj para sahabat dalam berdakwah, dalam menyampaikan akidah, dalam menyampaikan Islam. Itu manhaj, metode namanya. Iya Bu ya. Apakah kita tahu? Apakah orang yang menuduh bahwa salafi itu kamuflase tahu bahwa metode yang mereka pakai adalah bukan metode Abu Bakar, bukan metode para sahabat? Apakah hanya segampang itu menuduh mereka yang tidak sama dengan pemahaman dirinya? Kalau perbedaan itu pasti ada. Iya. Jangan kita tuduh orang yang berbeda dengan kita bahwa itu Wahabi atau itu Salafi atau itu apa, jangan. Dan perbedaan sunat kan begitu Bu ya. Perbedaan sudah sunnatullah. Iya. Jadi, kalau tidak ada perbedaan tidak akan ada persamaan, kebersamaan. Iya Bu ya. Jadi sekali lagi channel Catatan Sang Kiai tetap berkomitmen bahwa semua yang dituduh-tuduhkan seperti itu tidak ada hanya sebatas bertujuan atau berimplikasi pada perpecahan umat Islam karena saling tuduh menuduh, sehingga umat Islam disibukkan dengan itu. Iya ya Bu ya. Terima kasih kajiannya dan penjelasannya bagi kita semua, dan untuk pemirsa channel Catatan Sang Kiai mengajak untuk kita semua tentunya bahwa
ayolah kita menyadari dan merenungi, memperbanyak kajian untuk bagaimana tidak menghujat orang lain, untuk bagaimana kita tidak menyalahkan orang lain. Apalagi kita tahu bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah dan menjadi rahmat. Dan kita tahu juga di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika juga menunjukkan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, tetap satu jua. Sama halnya dengan perbedaan-perbedaan. Kalau kita menganggap beda dan itu beda, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, maka bukan berarti imam-imam kita semua itu salah, tidak. Dan ayo kita berusaha untuk kita tidak menyalahkan orang lain dengan ikut-ikutan, karena belum tentu orang yang kita ikuti itu benar. Maka akan menjadi fatal ketika kita mengikuti orang yang tidak jelas kebenarannya. Sehingga kita lebih memperdalam dan memperjelas tentang keadaan Wahabi, karena tidak lain ini banyaknya komentar-komentar di video kami, yaitu tentang Wahabi omong kosong. Bukan berarti kita ingin memperpanjang permasalahan, memperbanyak permasalahan di sini, namun melainkan kami di sini channel Catatan Sang Kiai mengajak untuk mengkaji bersama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.